Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 Hukum Perusahaan kelas O ingin menjelaskan mengenai aspek hukum pembubaran dan likuidasi. Perkenalkan, nama saya Faradila Syarani Salim dengan NIM 3 digit terakhir 840. Saya Daniel Fetsulahi dengan NIM akhir 334. Saya Christopher Natarel dengan NIM akhir 440. Nama saya Davina Indarabani dengan NIM belakang 377. Perkenalkan, nama saya Vinda Nur Amalina dengan NIM 11.1221 4865. Sebelumnya saya izin minta maaf kepada Pak Bagus selaku dosen hukum perusahaan kelas O dikarenakan saya tidak dapat melakukan perkenalan di daerah lingkungan kampus terkait kendala satu dan lain hal. Mohon maklum adanya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembubaran PT. Proses pembubaran PT dimulai dari keputusan RUPS, di mana pemegang saham harus menyetujui dengan quorum dan suara yang cukup. Dan hasil dari rapat ini kemudian dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham. Selanjutnya, PT wajib mengumumkan pembubaran di berita negara dan surat kabar nasional. Hal ini memberikan kesempatan bagi kreditur ataupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keberatan. Dan proses selanjutnya adalah likuidasi, di mana akan ada seorang likuidator yang ditunjuk untuk menyelesaikan semua kewajiban keuangan PT, mulai dari utang pajak, gaji karyawan, hingga kewajiban-kewajiban lainnya. Dan jika ada sisa aset, maka akan dibagikan ke pemegang saham. Setelah proses likuidasi selesai, akan dilaporkan kepada Kemenkumham. Dan jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka Kemenkumham akan mengeluarkan SK penghapusan, yang artinya PT secara resmi telah dibubarkan. Perlu diingat, jika ada utang yang tidak mampu dibayar, maka proses bisa berlanjut ke kepailitan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat terjadinya pembubaran PT. Penutupan atau pembubaran perusahaan adalah suatu proses menutup atau menghapus keberadaan status hukum perusahaan sebagai badan hukum. Dengan pembubaran perusahaan ini berarti berakhir semua aktivitas dan keberadaan perusahaan di dalam hukum. Namun, perlu diingat, hilangnya status badan hukum perseroan baru diakui sampai selesainya proses likuidasi yang diterima pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan yang diatur pada pasal 143 ayat 1 Undang-Undang PT. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, jangka waktu perseroan berakhir. Yang kedua, kepailitan dan tidak sanggup menutupi kepailitan tersebut. Yang ketiga, dicabutnya perizinan berusaha beroperasi. Yang keempat, dilakukan pembubaran atas dasar hukum tertentu oleh RUPS. Yang kelima, penetapan dan putusan pengadilan terkait pelanggaran terkait undang-undang yang telah diperbuat. Yang terakhir, harta pailit dan perseroan berada dalam keadaan insolvensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan administratif dalam pembubaran PT. Untuk dapat membubarkan perseroan, ini syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh perseroan dalam melakukan proses pembubaran, yaitu ada akta pendirian sampai perubahan terakhir, surat keputusan Kemenkumham sampai perubahan terakhir, fotokopi atau scan KTP organ perseroan atau pemegang saham, direktur dan komisaris, lalu ada fotokopi atau scan NPWP pribadi direktur utama, lalu ada notulen atau berita acara RUPS, lalu ada surat keterangan domisili perusahaan, dan ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, lalu dokumen terkait lainnya mengenai pembubaran PT. Di sini saya akan menjelaskan terkait akibat dari pembubaran perseroan terbatas atau PT. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembubaran dari sebuah PT. Jadi pembubaran perseroan terbatas ini merupakan proses hukum yang menandai berakhirnya status badan hukum suatu perusahaan, namun pembubaran tidak secara otomatis menghapus eksistensi hukum PT begitu saja. Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU PT, pembubaran PT harus
melalui suatu proses penyelesaian yang disebut dengan likuidasi. Nah, likuidasi ini merupakan proses pengurusan dan penyelesaian seluruh hak serta kewajiban perseroan setelah dibubarkan yang meliputi penagihan piutang, pembayaran utang, pelepasan aset, serta pembagian kekayaan sisa kepada para pemegang saham apabila masih ada. Pembubaran PT tanpa proses likuidasi ini akan dianggap tidak sah secara hukum. Kenapa? Hal ini dikarenakan PT sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dan hubungan hukum tersendiri dengan pihak ketiga, yaitu kreditor, karyawan, negara, dan sebagainya, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 142 sampai dengan 152 UU PT, setelah pembubaran diumumkan, PT tetap eksis hanya untuk tujuan likuidasi, bukan lagi untuk melakukan kegiatan usaha. Sekarang saya akan menjelaskan secara spesifik apa aja sih akibat dari pembubaran sebuah PT ini. Nah, yang pertama itu adalah PT tidak boleh melakukan perbuatan hukum dalam kegiatan usaha. Jadi setelah dinyatakan bubar, PT itu secara hukum sudah dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha biasa seperti menandatangani kontrak, memproduksi barang, atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh PT yang tidak berhubungan dengan proses likuidasi itu akan dianggap tidak sah secara hukum dan melanggar hukum. Kenapa sih kayak gitu? Karena tujuan pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa PT itu fokus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang tidak membebani dirinya dengan kewajiban yang baru karena sudah dibubarkan. Lalu yang kedua, ada seluruh kewajiban PT harus diselesaikan. Nah, proses likuidasi mewajibkan likuidator untuk menyelesaikan seluruh kewajiban PT. Hal ini tuh mencakup beberapa hal. Yang pertama, kewajiban keuangan, termasuk membayar utang kepada kreditor. Kedua, kewajiban perpajakan, seperti melaporkan dan melunasi pajak terakhir. Lalu ada kewajiban terhadap karyawan, yang termasuk perlindungan hukum tenaga kerja, seperti pembayaran pesangon, gaji yang tertunggak, dan hak-hak dari pekerja yang timbul dari hubungan kerja. Lalu selanjutnya ada kewajiban kontraktual terhadap pihak ketiga yang timbul sebelum pembubaran dari PT tersebut. Proses penyelesaian ini memerlukan dokumentasi yang transparan, audit keuangan, serta pengumuman publik agar semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap PT dapat mengetahui dan memajukan klaimnya. Lalu akibat hukum yang ketiga dari pembubaran PT adalah pencabutan izin usaha dan legalitas lainnya. Setelah seluruh proses likuidasi selesai dan laporan likuidasi disahkan oleh RUPS atau pengadilan, maka salah satu akibat hukumnya adalah pencabutan seluruh izin usaha, termasuk nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, NPWP badan, dan izin-izin lain yang melekat pada aktivitas usaha PT tersebut. Jadi dari pencabutan ini menandai bahwa secara administratif dan hukum, PT itu sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsi apapun dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Lalu akibat hukum yang keempat ada kompleksitas prosedur pembubaran dan likuidasi. Nah, prosedur pembubaran PT itu tidak sesederhana pengajuan permohonan ke pemerintah atau sekedar pembuatan akta ke notaris. Prosedur ini melibatkan berbagai tahapan hukum administratif keuangan yang antara lain adalah RUPS yang memutuskan pembubaran dan penunjukan likuidator, pengumuman pembubaran di media cetak, penyusunan dan pengesahan laporan keuangan terakhir, pembayaran semua utang dan kewajiban hukum, pembagian sisa kekayaan, laporan akhir likuidasi ke RUPS, pengajuan permohonan penghapusan nama PT dari daftar perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Keseluruhan tahapan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun, tergantung kompleksitas kegiatan usaha dan kondisi keuangan dari PT masing-masing. Likuidasi adalah proses pemberesan seluruh kekayaan dan kewajiban perseroan terbatas yang terjadi setelah PT dibubarkan. Tujuan likuidasi adalah menyelesaikan seluruh utang piutang dan membagikan sisa kekayaan jika ada kepada para pemegang saham, sehingga PT dapat dihapuskan dari daftar perseroan secara sah. Selama masa likuidasi, PT tetap berstatus badan hukum, tapi tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha selain pemberesan. Alur likuidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembubaran yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS, putusan pengadilan, atau berakhir jangka waktu berdiri PT. Selanjutnya adalah penunjukan likuidator, mana bila RUPS tidak menunjuk, direksi otomatis menjadi likuidator. Jika likuidator ditunjuk, direksi wajib menyerahkan seluruh perusahaan PT kepadanya. Selanjutnya adalah pengumuman, di mana likuidator mengumumkan rencana likuidasi,
melalui media massa dan berita negara Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan klaim. Selanjutnya ada pencatatan di mana likuidator menghimpun semua harta kekayaan dan kewajiban PT, membuat daftar aset, utang, serta neraca penutupan. Lalu yang kelima adalah penyelesaian, di mana PT melunasi utang kepada kreditur dan menagih piutang yang ada. Jika masih ada sisa aset setelah utang lunas, akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan mereka. Lalu yang keenam adalah laporan, di mana setelah tugas pemberesan selesai, likuidator wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada RUPS atau pengadilan, yang laporan ini menjadi dasar untuk pengesahan akhir likuidasi. Yang ketujuh adalah penghapusan. Jika laporan disetujui, likuidator mengurus penghapusan nama PT dari daftar perseroan di Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan demikian status badan hukum PT berakhir dan PT secara resmi sudah tidak ada lagi. Sebelum masuk ke dalam akibat hukum adanya likuidasi, dalam hal likuidasi terdapat 3 jenis. Yang pertama, likuidasi wajib, merupakan likuidasi yang dilakukan saat pembubaran sebuah PT, yang mana pembubaran ini bukan untuk peleburan dan penggabungan PT. Dengan ini, PT yang telah dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk proses tersebut. Likuidasi wajib bisa dilakukan jika pihak-pihak memiliki hak atas perusahaan melakukan petisi pembubaran perusahaan ke pengadilan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan sudah tidak mampu menyelesaikan beban hutang dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan berhak mengajukan petisi untuk perusahaan agar melakukannya. Yang kedua, likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela berbeda dengan wajib. Likuidasi sukarela dilakukan secara sukarela dan setiap pihak sepakat untuk melakukannya. Dalam hal ini, sebanyak 75% pemegang saham perusahaan harus menyetujui agar proses likuidasi sukarela bisa dilakukan dengan lancar. Keputusan ini juga harus disetujui oleh Dewan Perusahaan. Dan yang ketiga, likuidasi sementara. Likuidasi sementara adalah aktivitas yang dilakukan saat perusahaan sedang dalam kondisi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan aset milik perusahaan terancam. Likuidasi sementara merupakan pilihan yang diambil sampai waktu yang ditentukan untuk perusahaan kembali lagi. Likuidator sementara akan ditunjukkan untuk mempertahankan status quo sampai menunggu keputusan dari sidang petisi. Tugas dari likuidator sementara adalah mempertahankan aset perusahaan agar tetap aman hingga keputusan diambil. Dan selanjutnya, mengenai akibat hukum adanya likuidasi. Yang pertama, semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator. Yang kedua, kekuasaan komisaris dibekukan, yang berarti komisaris tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau keputusan terkait perusahaan. Yang ketiga, kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS. Yang keempat, perusahaan tidak lagi mengubah status asetnya kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan. Yang terakhir menjadi restriksi kepada kekuasaan krediturnya untuk memproses dengan proses hukum lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.